Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa kembali Amang Enang dalam video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Masih bersama kami Pendeta Iyong Silaban. Tetap semangat melayani Amang Enang, berikan pelayanan yang terbaik agar anak-anak kita tetap cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta sesama. Amang Enang, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 21 Mei, yaitu Sada Musa Kejadian 4 ayat 3-12. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, mungkin kita sudah familiar dengan kisah ini ya. Kisah Kain dan Habel. Mengenang ini perihal persembahan kita kepada Tuhan. Ya, mengenang ya. Dengan jelas kisah ini menceritakan bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahannya dengan tidak tulus dan tidak ikhlas, tetapi Habel mempersembahkan persembahannya memberi yang terbaik, dan itulah yang diindahkan Tuhan. Abang Inang, dua hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang pertama, persembahan. Sejak dari kecil, dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan untuk memberikan persembahan, pilihan. Durung-durung nenek julu ada manginang tidak dana kate. Adong pengalaman nabi yang sangat memalukan tentang durung-durung ini, persembahan ini manginang ya. Ya, pada waktu kecil pernah itu kami habiskan uang yang diberikan oleh bapak mama saya, sehingga tidak ada lagi persembahan yang saya berikan. Nah, Bapak saudara-saudara, mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita sejak dari kecil, berilah persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan memberilah dengan sukacita. Ya, Bapak saudara-saudara, sejak dari kecil ini kita sudah harus tekankan namanya. Memberikan persembahan kepada Tuhan, berilah yang terbaik dan berilah dengan sukacita. Penjabarannya bagaimana, Bapak saudara-saudara? Nah, ini masih sering kita temukan di gereja kita mangenangnya. Kalau memberikan persembahan bukan cuma anak-anak ya mangenangnya. Bahkan di ibadah umum juga. Itu uang itu digolong-golong nenek. Ini juga bagian dari cara kita memberi persembahan itu, Bapak saudara. Kita ingatkan anak-anak kita itu agar memberikan persembahan itu dengan baik, dilipat dengan baik. Jangan digulung-gulung lah. Ya, ini kita ingatkan sebelum memberikan persembahan misalnya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya, kalau di gereja yang kita layani sering kita lakukan. Odo peliaku pasahato kudu Tuhan dang marga busau, yaitu. Nah, maka kita tambahkan juga.
kita ingatkan agar persembahan itu jangan digulung-gulung sehingga menjadi jelek. Memberikan persembahan kepada Tuhan haruslah dengan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti harus uang baru ya mengenanya. Tetapi dipersembahkan itu dengan baik, disiapkan dengan baik. Nah, jangan misalnya ya ini sudah lumrah lah ini ya, ditukarkan di lapo misalnya. Nah, kalaupun harus seperti itu amanginang, penekanan kita haruslah memberi persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Maka contoh memberi persembahan yang terbaik bukan persoalan uang baru, tetapi kita persembahkan persembahan itu, kita lipat dengan baik dan kita berikan dengan sukacita. Nah, yang manginangnya ini baik horong 3, horong 2, horong 1. Ini penekanan persembahan adalah beri yang terbaik, jangan asal-asalan. Sebagaimana Habel memberikan persembahan yang terbaik, dan itulah yang diindahkan oleh Tuhan. Kain tidak. Dia memberikan dengan tidak ikhlas ya. Tidak sepenuh hati dia memberikan persembahan itu. Ibarat kata dia sudah kasih 10, dalam hati berkata terlalu banyak, maka dikurangi menjadi 8 misalnya. Nah, itu dia Bapak Saudara-saudara. Yang pertama ya, mengenangnya. Yang kedua Bapak Saudara-saudara, mari kita nasihatkan dari kisah ini. Jangan membenci orang jika orang itu disukai teman-temannya. Ya, jangan. Kan ada saja itu mungkin. Siapa tahu dalam dunia anak-anak juga sudah mulai terjadi seperti itu. Apa itu amanginang yang membuli itu, mengerjai misalnya. Jangan membenci orang-orang yang dicintai, dikasihi, disenangi oleh teman-temannya. Dan jangan sekali-sekali merencanakan hal-hal yang tidak baik terhadap temannya. Jangan meniru Kain. Dia mengajak adiknya ke ladang, tetapi ketika sampai di ladang, dia memukul adiknya dan membunuh Habel. Sehingga darah Habel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar itu. Nah, maka dari kecil mari kita ajarkan anak-anak kita itu supaya memiliki pribadi yang baik. Ya, yang baiklah. Jangan mereka-reka atau merencanakan hal yang tidak elok, tidak baik terhadap adiknya, terhadap kakaknya, terhadap temannya, jahil nenek ya. Itu tidak baik. Supaya anak kita itu jangan nanti terbiasa membuli, menjahili orang-orang dan kawan-kawannya. Nah, ya manginangnya, itu adalah perilaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Saudara-saudara. Yang percaya kepada Yesus haruslah mengasihi saudara-saudaranya. Dan yang percaya beriman kepada Yesus haruslah mempersembahkan persembahan yang terbaik. Kembangkan namanginang di gereja kita masing-masing, berimprovisasilah kreatif sesuai dengan pergumulan di gereja kita, anak-anak kita, di mana kita melayani. Mungkin lagu-lagu untuk persembahan ini sudah banyak kita tahu, ya, lagu persembahan. Tapi ini juga Bapak Saudara-saudara ya, sedikit lagi. Di gereja kita, memang di ibadah minggu itu, sepertinya entah tidak semua gereja menyanyikan nyanyian persembahan itu. Nasanani lehonmi. Ya, siapa tahu Bapak Saudara-saudara ini di setiap gereja tidak dinyanyikan ini amanginangnya. Siapa tahu amanginangnya, siapa tahu. Maka ini harus kita ajarkan itu amanginangnya. Sejak dari anak-anak kita harus mengajari mereka menyanyikan itu supaya mereka tahu, supaya mereka memahaminya. Nah, itulah dia Bapak Saudara-saudara, jangan lupa persiapan kita, buku ende sekolah minggu, Bibel buku ende, Alkitab, alat peraga lainnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.